Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan untuk uji kompetensi mengenai analisis jurnal mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu yang beranggotakan Muhammad Yosef Setiawarman, Rulisa Raharsiwi, Faizal Ahmad, Aufadia Anjani, dan Azhara Nadia. Pada pembahasan pertama, yaitu mengenai identifikasi judul, alasan kelompok kami memilih judul Jurnal Komunikasi Pemasaran Terpadu Lemospire Batik dalam menarik minat pemilihan konsumen karena batik merupakan salah satu karya tekstil tradisional bangsa Indonesia dan menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Bukan hanya sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan, namun batik memiliki nilai ekonomi yang tinggi, di mana pada saat ini persaingan bisnis yang sangat pesat menimbulkan persaingan pasar yang cukup ketat. Untuk meningkatkan daya saing usaha batik agar tidak merosot ini, tentunya diperlukan strategi komunikasi pemasaran sebagai upaya untuk menarik minat pembelian konsumen. Hal ini tentunya tidak mudah bagi pemilik Lemospire Batik untuk memasarkan produknya kepada anak-anak muda sekarang ini yang cenderung jarang mengenakan kain batik. Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Lemospire Batik ini tentunya menarik untuk diteliti karena menjadi tantangan tersendiri bagi usaha batik yang merupakan hasil karya tradisional pada era milenial sekarang ini. Data pendukung komunikasi pemasaran Lemospire Batik. Yang pertama yaitu storytelling. Storytelling digunakan agar produk yang ditawarkan memiliki nilai dan value lebih. Selain itu, storytelling juga dirasa lebih menarik karena mengentertain. Storytelling juga dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca postingan Instagram Lemospire Batik. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan dirasa dapat menarik minat pembelian konsumen karena dengan adanya diskon ataupun promo menarik lainnya, pasti konsumen akan membeli produk yang ditawarkan. Konsumen sangat mudah terbujuk dengan adanya promo karena merasa harga yang ditawarkan produsen lebih murah daripada harga yang normal seperti biasanya. Yang ketiga, yaitu image branding. Image branding agar khalayak mengetahui ciri khas dari produk Lemospire Batik. Konsep infusion dalam desain baju yang ditawarkan bertujuan untuk memadupadankan antara tradisional dengan modern. Infusion pun digunakan agar desain baju yang dibuat tidak terkesan old tapi malah up to date. Desain-desain yang dibuat juga memiliki signature atau memiliki ciri khas identitas dari Lemospire Batik itu sendiri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu endorsement. Endorsement oleh duta pariwisata karena dirasa sangat efektif untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan minat pembelian konsumen. Alasan memilih mereka ini juga karena segmentasi pasar yang ditargetkan oleh Lemospire Batik itu sendiri. Pasar yang ditargetkan adalah orang-orang yang seumuran mereka. Endorsement memiliki kedalaman penjualan interaktif karena endorsement akan diposting melalui sosial media yang mereka endorse. Yang terakhir yaitu endorsement. Endorsement oleh duta pariwisata karena dirasa sangat efektif untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan minat pembelian konsumen. Alasan pemilik memilih mereka juga karena segmentasi pasar yang ditargetkan oleh Lemospire Batik adalah orang-orang seumuran mereka. Endorsement sendiri juga bisa termasuk ke dalam penjualan interaktif karena endorsement akan diposting melalui sosial media yang mereka endorse. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori semiotika atau semiotics, yaitu studi tentang tanda dan simbol sebagai elemen-elemen perilaku komunikatif termasuk analisis sistem komunikasi seperti bahasa, gestur, atau pakaian. Semiotika juga diartikan sebagai teori umum tentang tanda dan perlambangan yang umumnya dibagi ke dalam beberapa cabang seperti pragmatik, semantik, dan sintaktis. Pada pembahasan keempat, yaitu mengenai metode riset, pada penelitian sebuah jurnal yang berjudul Komunikasi Pemasaran Terpadu Lemospire Batik dalam menarik minat pemilihan konsumen menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana menurut Lexi J. Maleon tahun 2005 halaman 4 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur
yang menghasilkan satu deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian yang dilakukan terhadap Lemospire batik ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menampilkan sebuah permasalahan yang dialami oleh Lemospire batik yang digali secara mendalam dan keseluruhan. Berikutnya adalah hasil riset. Ada beberapa poin penting dalam hasil riset Lemospire batik. Yang pertama, media sosial dan non-media sosial jadikan sebagai bahan iklan bagi Lemospire batik. Yang kedua, mereka menggunakan pemasaran langsung, baik itu melalui pameran ataupun showroom. Dan yang ketiga, mereka memberikan diskon atau giveaway yang tujuannya itu untuk menarik perhatian pelanggan gitu, sekaligus merupakan promosi gitu buat pelanggan. Dan yang berikutnya, mereka ini menggunakan personal branding dan memberikan ciri khas pada produknya sebagai bagian dari penjualan personal. Dan berikutnya juga ada humas untuk menjalin relasi gitu. Mereka tuh menggunakan humas menjadi bagian dari menjalin relasi. Dan yang terakhir, Lemospire ini melakukan pemasaran interaktif, yaitu melalui media sosial dengan konsep storytelling. Jadi mereka tuh membahas sejarahnya gitu, mengapa mereka memberikan konsep seperti ini, menamai kain dengan nama itu. Analisis keseluruhan riset komunikasi pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang penting dan wajib bagi para pelaku usaha. Karena tanpa adanya komunikasi pemasaran, khalayak tidak mungkin mengetahui tentang produk yang mereka produksi atau mereka pasarkan. Pesan tersebut berisi informasi mengenai produk yang ditawarkan. Strategi komunikasi pemasaran sendiri adalah sebuah langkah yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produknya melalui elemen komunikasi sehingga dapat tepat sasaran. Selanjutnya, melakukan endorsement sebagai iklan di sosial media. Yang lebih menarik lagi, menggunakan influencer yang followersnya dapat terinfluence. Selanjutnya, sarana promosi yaitu showroom, iklan serta publikasi dipadukan atau diintegrasikan. Memperkenalkan kepada masyarakat atau membuat brand image bahwa Lemospire batik merupakan salah satu UKM produsen batik yang memiliki kualitas premium. Lemospire batik membuat promosi penjualan seperti giveaway maupun potongan harga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.